Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi geografi kelas 11, sebaran flora dan fauna. Kompetensi dasar menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Indikator pertama, karakteristik bioma di dunia. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia, konservasi flora fauna di Indonesia dan dunia, pemanfaatan flora fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Untuk mempelajari flora fauna, kita perlu tahu apa itu biosfer. Biosfer berasal dari kata bio, makhluk hidup, sfera, lapisan. Jadi biosfer itu lapisan atau lingkungan di permukaan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup. Bisa juga diartikan bahwa biosfer adalah bagian luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Terkadang kita sulit membedakan apa itu biosfer, apa itu bioma. Nah, biosfer itu kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi atau bisa dikaitkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi beserta dengan interaksinya dengan komponen abiotiknya. Kalau bioma merupakan ekosistem di bumi di mana terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk satu daerah kehidupan dengan ciri tertentu. Nah, lebih jelasnya, ini sebenarnya dari gambar ini ada individu sampai dengan. Nah, di sini ada bioma, kemudian di sini biosfer. Jadi cakupannya bioma dengan biosfer itu lebih luas biosfer. Untuk mempelajari flora fauna, kita perlu kaitkan dulu dengan materi sebelumnya, materi kelas 10. Geografi itu mempelajari apa? Persamaan dan perbedaan gejala-gejala geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Jadi, nanti kita akan melihat gejala-gejala geosfer meliputi apa? Atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kaitannya dengan persebaran flora fauna bagaimana? Kita akan melihat suatu daerah dengan gejala geosfer yang sama, apakah tumbuhan atau hewannya sama? Kemudian wilayah dengan gejala geosfer yang berbeda, apakah tumbuhan dan hewannya juga berbeda? Nah, itu nanti untuk kita mengetahui perbedaannya. Berbicara masalah hewan dan tumbuhan, kita tidak bisa lepas dari posisi matahari, karena matahari itu sangat penting bagi kehidupan. Nah, kita lihat dulu peredaran semu tahunan matahari. Kalau peredaran semu tahunan, kita mau melihat yang per bulan. Kalau peredaran semu harian itu kan hanya melihat matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Lah kita melihat posisi peredaran semu tahunan matahari. Matahari akan bergerak mulai dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Jadi ini yang dikatakan daerah tropis. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada di Khatulistiwa, di atas Khatulistiwa, bergerak ke atas 21 Juni di garis balik utara, kemudian kembali lagi ke Khatulistiwa 23 September, kemudian 22 Desember ke selatan, dan 21 Maret kembali lagi ke Khatulistiwa. Jadi ini daerah yang mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun, yaitu daerah tropis. Maka nanti akan melihat perbedaan bioma, ya, dari daerah tropis sampai ke arah kutub. Bioma dunia. Nah, coba kita lihat gambaran dari muka bumi. Ini adalah garis ekuator atau 0 derajat. Jadi dikatakan lintang rendah. Kemudian 23,5 derajat lintang utara, ini 23,5 derajat lintang selatan, ini yang dikatakan daerah tropis. Kemudian ke arah utara ini ada 40 derajat lintang utara, ini 40 derajat lintang selatan, 60
6,5 derajat lintang utara, 66,5 derajat lintang selatan, kemudian 90 derajat kutub utara dan 90 derajat kutub selatan. Jadi ini yang dikatakan daerah tropis ya, antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ini kawasan subtropis utara, selatan, kemudian iklim sedang, kemudian dingin, ini ke arah kutub. Nah, kita akan melihat perbedaan sebaran tumbuhan di dunia atau bioma di dunia. Nah, ini tadi yang dikatakan daerah tropis yang mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Nah, daerah tropis, bioma apa saja yang ada di daerah tropis? Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ini hutannya nanti kita melihat karakteristiknya banyak sekali berbagai jenis tumbuhan di dalamnya dan hewan. Kemudian hutan musim tropis, padang rumput, ini juga bisa tumbuh atau sabana, stepa, kemudian hutan pako. Jadi biomanya itu termasuk banyak, jenisnya banyak. Kemudian yang kedua, di daerah subtropis, kita ambil contoh ke arah utara saja. Daerah subtropis ini hutan gugur, kemudian padang rumput, sabana, stepa, flora gurun ini masih bisa tumbuh. Kemudian di daerah lintang sedang ini ada taiga. Taiga itu jenis hutan pinus berdaun jarum seperti cemara atau spruce. Kemudian daerah lingkaran kutub ini ditumbuhi tundra atau jenis lumut. Jadi kalau kita lihat antara daerah tropis yang merupakan posisi lintang rendah ke arah kutub yang merupakan lintang tinggi, di sini terjadi perbedaan jenis tumbuhan. Nah, perbedaan jenis tumbuhan itu nanti yang akan mempengaruhi perbedaan jenis hewan. Jadi kalau kita simpulkan bagaimana hubungan letak lintang dengan persebaran flora, semakin tinggi letak lintang, jadi semakin ke arah kutub, maka apa? Jenis tumbuhan semakin berkurang, kerapatan tumbuhan semakin berkurang, ketinggian pohon semakin berkurang, kemampuan beradaptasi semakin berkurang. Kita gambarkan jenis tumbuhan semakin berkurang. Tadi di daerah tropis, berbagai jenis tumbuhan, hutannya hutan hujan tropis, di dalamnya otomatis banyak sekali tumbuhan. Berarti jenisnya itu sangat banyak. Tapi semakin ke arah kutub hanya ada lumut atau rumput-rumput kerdil. Kerapatan tumbuhan semakin berkurang. Kalau hutan hujan tropis rapat sekali. Ketinggian pohon semakin berkurang. Tadi di daerah kutub hanya ada rumput kerdil atau lumut, sementara daerah tropis yang lintang rendah, ketinggian pohon bisa mencapai 40 meter. Kemampuan adaptasi berkurang. Lumut di daerah tropis bisa tumbuh. Di daerah tundra, daerah kutub bisa tumbuh. Tapi kamu bayangkan, tumbuh-tumbuhan yang berpohon tinggi, misalkan pohon, taruhlah ada rambutan, ada durian mungkin yang sering kalian kenal, itu bisa tumbuh di sekitar tempat tinggal kamu di daerah tropis. Tapi apakah di kutub itu bisa tumbuh? Tapi yang ada di kutub rumput, kerdil, kemudian lumut, di daerah tropis bisa tumbuh. Nah, itu artinya apa? Kemampuan adaptasi semakin ke lintang tinggi itu semakin rendah. Ya, jadi di daerah kutub nggak ada pohon-pohon yang berkayu yang tinggi-tinggi, ya, yang begitu rapat. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Diakhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.